Perkenalkan, nama saya Haris Bekti dari F4111. Saya akan menjelaskan algoritma brute force closest pairs untuk mata kuliah DAA. Problem yang diselesaikan oleh algoritma ini adalah jika kita dihadapi dengan sebuah persoalan di mana kita mendapat n buah titik tersebut dalam bisa bentuk 2D ataupun 3D, dan kita diminta untuk mencari jarak terdekat dari sebuah titik, jarak pasangan terdekat dari suatu titik. Sebagai contoh, saya ambil ada P1, di mana ini adalah contoh dalam kasus 2D. Dia memiliki S1 dan Y1, dan P2 adalah X2 dan Y2. Untuk mencari jarak titik tersebut adalah akar dari X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 kurangi Y2 dikuadratkan, seperti yang bisa dilihat dari presentasi saya. Algoritma ini pada dasarnya akan menyelesaikan suatu masalah di mana kita diberikan sebuah n buah titik dan kita akan mencari pasangan jarak dari setiap titik tersebut. Pasangan jarak setiap titik tersebut, jarak paling minimal akan diambil dan direturnkan menjadi output dari algoritma tersebut. Algoritma ini memiliki kompleksitas yaitu big O n kuadrat karena dalam loop meter tersebut terdapat dua buah loop, di mana loop kedua itu berada dalam loop pertama. Seperti yang bisa kita lihat dari pseudoku tersebut, di mana prosedur cari dua buah titik terdekat memiliki parameter yaitu input P yang bentuknya adalah set of point, n integer, dan outputnya adalah P1 dan P2 yang adalah point. Seperti yang bisa kita lihat, set of point adalah tipe bentukan, di mana tipe bentukan tersebut terdiri atas kumpulan array point, dan di mana point tersebut ada tipe bentukan juga, yang dimana di dalamnya adalah sebuah variabel X dan Y yang bentuknya adalah bilangan real. Seperti yang bisa kita lihat di bagian deklarasinya, terdapat D min bilangan real, I, J integer. D ini berfungsi sebagai untuk menghitung jarak antara dua buah titik. Misalnya titik 1 dan titik 2, jarak tersebut akan disimpan dalam variabel D. Dan D min ini adalah sebagai variabel yang menyimpan jarak titik paling terdekat. Dan IJ ini digunakan untuk I sebagai patokan looping pertama, dan J adalah patokan looping kedua yang berada di dalam sebuah looping pertama. Itu. Langsung saja kita implementasikan algoritmanya agar lebih paham dan lebih mengerti juga akan gimana kerja si algoritmanya. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada kasus ini kita dihadapi dengan sebuah nilai P yang berisikan 4 buah titik, yaitu 1,3, 2,8, 5,12, dan 6,5, di mana masing-masing titik tersebut memiliki koordinat X dan Y. Sini kita pasang default dulu, di mana algoritmanya itu D min sama dengan 9999 dan n nya itu adalah jumlah titiknya itu 4. Pertama-tama I diset sebagai 1 pada for. Itu tuh masuk ke dalam loop karena dia itu memenuhi syarat di mana dia itu adalah lebih kecil daripada n-1. Karena di sini kita menggunakan for, jadi itu akan ngeloop, i-nya itu bakal ngeloop sampai n-1. Terus di sini kita turun ke bawah ke loop kedua, yaitu j-nya adalah i plus 1. Karena i-nya adalah 1, maka jika i plus 1, 1 tambah 1 adalah 2. Yang juga sama, kita menggunakan for. Jadi looping ini akan ngeloop terus menerus sampai menyentuh angka n. Nah, dalam loop ini ada, seperti yang setelah saya bilang sebelumnya, kita akan menghitung jarak antar dua titik, di mana titik pertama itu diwakilkan oleh si I, yaitu 1, indeks pertama dari P, dan yang keduanya diwakili oleh J, yaitu indeks kedua dari P. Indeks pertama P itu kan si X-nya kan 1 dan Y-nya 3. Jadi kita tinggal input aja ke dalam si rumusnya, di mana P indeks pertama X dikurangi P indeks kedua X dikuadratkan ditambah P indeks pertama Y dikurangi P indeks kedua di yang Y-nya, terus dikuadratkan. Terus sudah dihitung, akhirnya keluar juga hasilnya itu 5,09 lah. Jadi kalau misalnya diambil dua angka di belakang koma. Terus udah itu kita masuk ke logika if-nya, di mana ada rumus algoritmanya itu if D lebih kecil daripada D min, then. Nah,
itu tuh untuk masuk ke dalam sebuah if tersebut kita harus ngecek dulu apakah nilai D yang sekarang itu sudah lebih kecil dari D min. Karena D min kita itu defaultnya 9999, yaitu sebuah angka yang sangat besar, dan kita ada D nya ada 5,09, maka itu tuh hasilnya true karena 5,09 itu lebih kecil daripada 9999. Maka dari itu si nilai D min itu diganti dengan nilai D. Dan kita juga menyimpan nilai P1 dan P2. Kenapa? Karena yang kita butuhkan nanti dalam si output dari algoritmanya itu adalah pasangan dua titik yang terdekat. Seperti itu contohnya. Terus kita naik kembali ke atas, D-nya ditambah 1. Nah, ini adalah kondisi kedua, di mana I-nya masih 1 karena masih ngeloop terus di loop kedua, jadi yang nambah cuma hanya J-nya aja. Jadi J-nya 3. Terus kita hitung lagi seperti biasa, seperti tadi. Kita hitung lagi P1X dikurangi P3Y dikuadratkan, P1Y dikurangi P3Y dikuadratkan. Dan hasilnya adalah 9,84. Dari situ kita cek lagi dalam if, apakah D yang sekarang itu lebih kecil daripada D min yang sebelumnya? Ternyata tidak, maka dari itu dia tidak masuk dalam loop. Jadi D min dan P1 dan P2-nya tidak berubah, masih tetap bentuknya. Terus loop lagi untuk yang ke 3 kalinya. Pada loop ketiga ini kita mendapatkan kondisi di mana si D min-nya masih tetap 5,09, I-nya 1, D-nya 4. Kita masukin aja langsung ke dalam rumusnya. P1X dikurangi P4X dikuadratkan ditambah P1Y dikurangi P4Y dikuadratkan. Hasil yang telah dihitungkan adalah 5,38. Kita cek lagi ke dalam if-nya, apakah 5,38 lebih kecil dari D min yang sebelumnya? Ternyata tidak, maka dari itu D min P1 dan P2-nya masih tetap. Tapi pada kondisi ini terjadi suatu perubahan di mana ketika J-nya ditambah 1, dia itu kondisinya jadi 5. Nah, ketika J-nya sudah 5, itu tidak memenuhi syarat karena kita N-nya sama dengan 4. Maka dari itu dia false, maka dia keluar ke loop yang paling atas. Di loop yang atas tuh awalnya kondisinya adalah I-nya 1. Karena dia menggunakan for, maka karena dia looping, jadi ditambahkan 1 lagi. Maka dari itu, pada slide selanjutnya, kita mulai dari I-nya sama dengan 2. Dan karena J-nya itu ada I plus 1, maka jadi 3. Kita masukkan lagi ke rumus, kita hitung lagi jarak antara titik kedua dan titik ketiga. P2X dikurangi P3X kuadrat ditambah P2Y dikurangi P3Y dikuadratkan. Setelah kita hitung hasilnya keluar adalah 5. Maka itu kita seperti sebelumnya, kita cek dulu dalam if, apakah D sekarang lebih kecil daripada D min sebelumnya? Dan ternyata benar, emang lebih kecil. Maka dari itu kita ubah D min menjadi kondisi D yang sekarang yaitu 5, P1 juga kita ubah sebagai P1 yang pertama, dan P2-nya kita ganti juga untuk kondisi J-nya. Sebenarnya P1 sama P2-nya tuh nggak ngaruh sih, kalau ketukar juga, lagi juga jaraknya bakal tetap sama aja, cuman biar kayak nggak pusing aja bacanya. Jadi P1 tuh buat I, P2-nya buat J. Terus untuk loop selanjutnya kita hitung lagi untuk jarak dari titik 2 ke titik 4, kita hitung lagi jaraknya. Hasilnya juga kebetulan 5. Nah, karena walaupun si kondisi D-nya itu sama dengan 5, jadi kan D sama D min itu kan kondisinya sama ya, tapi karena di algoritma itu kita nggak pakai sama dengan, jadi kita gunain D min yang sebelumnya. Kita nggak ganti sama D yang sekarang yang nilainya sama, karena di dalam algoritma itu kita nggak ada sama dengannya. Begitu, jadi kita masih menggunakan kondisi D min yang sebelumnya. Jadi tetap yang 2,8 sama 5,12. Terus sudah dari itu, kita tambahin lagi J-nya, kebetulan J-nya jadi 5, yang harusnya 4, dan I-nya tambah 1, karena kondisi loop yang di dalamnya sudah tidak sesuai. Nah, di sini kita mulai dari I-nya 3, J-nya 4, kita hitung lagi hasilnya, terus pas sudah kita hitung hasilnya, yaitu 7,07. 7,07 ini sudah terlihat tidak sesuai. Bukan tidak sesuai, tidak memenuhi syarat untuk mengganti D min yang sebelumnya. Maka dari itu, D min terakhir dari loop ini adalah D min-nya 5, P1-nya 2,8, dan P2-nya 5,12. Tidak ada perubahan. Nah, ini kita tadi udah sampai ke penghujung loop. Karena udah kondisi loopnya sudah selesai, maka kita keluar. Kondisi akhir yang diterima adalah D min-nya itu 5,
D-nya itu 5, P1-nya 2,8, dan P2-nya 5,12. Nanti yang di returnkan hasilnya itu adalah C yang bagian P1 sama P2-nya untuk mendapatkan dua buah titik yang memiliki jarak terdekat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.